Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Code with Yagi. Ketika suatu objek dibuat, semua properti pada kelas tersebut harus memiliki nilai. Kita dapat langsung menginisialisasi pada properti tertentu atau menginisialisasinya melalui konstruktor. Konstruktor merupakan fungsi spesial yang digunakan untuk menginisialisasi properti yang terdapat pada kelas tersebut. Terdapat 3 konstruktor pada Kotlin, yaitu primary constructor, secondary constructor, dan default constructor. Yang pertama kita akan bahas adalah primary constructor. Seperti namanya, jika kita akan membuat suatu objek dari sebuah kelas, dan kelas tersebut memiliki primary constructor di dalamnya, maka kita diharuskan mengirim nilai sesuai properti yang dibutuhkan. Penulisan primary constructor mirip seperti parameter pada fungsi. Properti cukup dituliskan pada header class, diawali dengan var atau val. Perhatikan kode berikut. Pada baris kode tersebut, kita tidak hanya membuat sebuah kelas, namun sekaligus menambahkan sebuah primary constructor pada kelas tersebut. Sekarang mari kita coba membuat objek dari kelas tersebut. Perhatikan kode ini. Karena kelas animal memiliki primary constructor, maka saat membuat objeknya, kita perlu mengirimkan beberapa nilai, yaitu name, weight, age, dan isMammal. Primary constructor juga dapat memiliki nilai default. Dengan begitu, jika kita tidak menetapkan nilai untuk parameter tersebut, maka properti tersebut akan memiliki nilai default. Contohnya, kita bisa memberikan nilai default terhadap properti age. Sehingga, ketika pembuatan objek, pengiriman nilai age pada primary constructor bersifat opsional. Untuk membuat nilai default pada sebuah primary constructor, kita perlu menginisialisasi nilai pada saat kita menuliskan properti pada kelas. Perhatikan kode berikut. Kode tersebut menunjukkan bahwa kita membuat nilai default pada properti age yang bernilai 0 dan isMammal yang bernilai true. Sehingga pada pembuatan objek animal, kita bisa mengirimkan nilai name dan weight saja pada primary constructor. Mari kita coba membuat objek dengan memanfaatkan nilai default pada konstruktor. Hasil dari kode tersebut memperlihatkan bahwa properti age dan isMammal memiliki nilai default. Sekali lagi, properti tersebut bersifat opsional. Dengan begitu, kita tetap dapat mengirimkan nilai pada properti walaupun telah memiliki nilai default. Kita juga dapat secara eksplisit memilih properti yang ingin kita berikan nilai dengan menambahkan nama properti dan tanda sama dengan sebelum mengisikan nilai properti. Kotlin menyediakan blok init yang memungkinkan kita untuk menuliskan properti di dalam body class ketika kita menggunakan primary constructor. Memang, memiliki kode banyak di dalam body class bukanlah hal yang baik. Kotlin bertujuan agar kita dapat menuliskan kode seminimal mungkin. Tapi, blok init di sini memiliki beberapa fungsi selain menginisialisasi properti kelas. Satu, fungsi lainnya adalah untuk membantu dalam memvalidasi sebuah nilai properti sebelum diinisialisasi. Pada kelas animal contohnya, kita dapat melakukan verifikasi bahwa berat dan umur hewan tidak boleh bernilai kurang dari 0. Untuk membuatnya, kita dapat menggunakan keyword init.
Kemudian, inisialisasikan semua properti di dalam blok tersebut dengan parameter kelas. Primary constructor dan init harus saling terhubung. Fungsi init dijalankan ketika suatu objek dibuat dengan menggunakan primary constructor. Mari kita coba untuk membuatnya. Perhatikan juga penamaan antara properti pada body class dan parameter pada head class. Penamaan antara keduanya harus berbeda agar tidak terjadi ambiguitas. Lantas, bagaimana jika kita ingin penamaan keduanya sama? Untuk menghindari ambiguitas, kita dapat menggunakan keyword this dalam menginisialisasi properti tersebut dalam blok init. Kata kunci this tersebut merujuk kepada suatu kelas di mana jika kita menggunakannya diikuti dengan nama properti, maka kita menunjuk pada properti yang terdapat pada kelas tersebut. Dengan begitu, tidak akan ada ambiguitas walaupun kita menggunakan penamaan yang sama antara properti dan parameter primary constructor. Secondary constructor digunakan ketika kita ingin menginisialisasi sebuah kelas dengan cara yang lain. Kita dapat membuat lebih dari satu secondary constructor. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan secondary constructor pada kelas animal. Dengan begitu, objek animal dapat diinisialisasi dengan secondary constructor ketika nilai name, weight, age, dan isMammal tersedia. Tetapi, jika nilai isMammal tidak tersedia, primary constructor lah yang akan digunakan, dan nilai isMammal dapat diinisialisasi pada blok init dengan nilai default. Kotlin secara otomatis membuat sebuah default konstruktor pada kelas jika kita tidak membuat sebuah konstruktor secara manual. Perhatikan kode berikut. Ketika kita membuat sebuah objek, default konstruktor akan dipanggil. Konstruktor tersebut akan menginisialisasi properti yang terdapat pada kelas dengan nilai default.